Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita lanjut. Jadi yang terakhir nih tanbih, yang terbaik, yang afdal adalah meniatkan wudu ketika mencuci pergelangan tangan, sunanal wudu, sunnah wudu. Baru kemudian ya ketika sampai di wajah meniatkan niat yang muktabar. Nah, catatan kaki nomor 5, li annal mutawaddi law nawa rafal hadath masalan 'inda ghaslil kaffaini fa innahu bin ghisali awwal juz'in minal wajhi ma'al madmadati ka humratis syafah takunu niyatu rafil hadathi mujzi'ah wa tafutu al madmadatu wal istinsyaqu bi ghasli dhalikal juz' id mahallul madmadati wal istinsyaqi qabla ghaslil wajh wa yajibu i'adati ghasli dzalikal juz'i lis-sarif. Nah, di sini alasannya begini. Jadi kenapa bagusnya niat sunnah wudu dulu? Karena waktu kita misalnya berkumur-kumur kan kita memasukkan air pakai tangan, Pak. Begini. Biasanya masukkan air pakai tangan. Ada bagian wajah yang tercuci, bagian bibir nih. Ya kan kena air. Nah, ini dianggapnya ya berarti saat kita niat dari awal rafal hadas, dari awal nih tangan terus kumur-kumur. Nah, ada bagian wajah kena. Berarti dianggapnya ya mencuci wajahnya sudah dimulai dari saat itu karena ada bagian dari wajah yang kena. Kan bibir masuk bagian wajah. Wajah kan seluruhnya nih. Kemarin ya dari telinga ke telinga, dari tempat tumbuh rambut ke dagu. Nah, ada yang tercuci, berarti dengan itu sudah ada bagian wajah yang tercuci, yang wajib nih. Meskipun belum dimaksudkan oleh kita. Nah, terus kita lanjut kumur-kumur istinsyak. Berarti apa? Diseling dia tuh. Ya kan? Ya, dijeda oleh aktivitas kumur-kumur. Nah, ini dianggap bisa memalingkan kita dari niat itu gitu. Jadi menghilangkan niat itu dalam benak kita maksudnya. Maka dari itu dia bilang yang bagus itu niatnya niat sunnah dulu. Karena kalau nggak begitu nanti ini udah kecuci nih. Terus kita nyuci yang berikutnya, ini nggak kecuci lagi, berarti harus diulang. Nah, kecuali di uraian Nawawi pun ada. Bisa, kecuali kita kumur-kumur pakai sedotan, Pak. Tadi ya. Iya, itulah tadi saya bilang logikanya mutafaqihah nih begini. Jadi dia kumur pakai sedotan. Gitu. Bibir luar kan, yang masuk wajah kan bibir yang nampak. Kalau sedotan kan masuknya di dalam kan. Kan gitu. Ya wajah ini kan yang nampak. Nah, yang di bagian dalam bibir nih ini udah bukan wajah nih, udah di dalam bagian batinnya muka. Nah, yang diwajibkan dicuci kan zahirnya wajah. Nah itu, jadi ada tuh orang begitu. Kalau dia nyuci atau kumur-kumur pakai alat yang langsung masuk ke mulut ya. Kalau gambaran sekarang sedot airnya gitu kan. Jadi intinya ini udah kecuci nih wajah sebagian. Terus dijeda oleh kumur-kumur istinsyak, ya kan? Berarti nanti ketika kita cuci wajah, cuci lagi harus diulang karena sudah dijeda kan itu alasannya. Ya, tapi ini tadi lah masuk yang tadi ya. Ini sekedar intinya untuk memahamkan logika dari rumusan hukum yang dibuat oleh para fuqaha ini. Sebenarnya yang lebih mudah ya, fal makhraju kata beliau nih, an yanwi 'inda ghaslil a'dha'il mandubah. Ya, jalan keluarnya jadi gimana? Niatkan ketika mencuci anggota wudu yang disunnahkan sebelum mencuci wajah, sunanal wudu. Wa yanwi 'inda ghaslil wajhi rafal hadathi masala. Ya, dan niatkan ketika mencuci wajah rafal hadas atau yang lain, tahara atau wudu tadi yang macam-macam lah. Opsinya banyak tadi ya. Itu, Pak. Ini memperjelas saja ya. Ya, nanti kita masuk ke halaman berikutnya nih. Ahkamun niyah. Ya, hukum-hukum terkait niat. Wa qad jama'a ba'dhum ahkaman niyati biqaulihi. Dan sebagian ba'dhum ini kalau ada kata ba'dhum berarti kan sebagian mereka.
bisa juga hanya satu orang. Ya, dalam hal ini satu orang yang membuat jadi syair gitu ya, dari apa yang dimaksudkan untuk diuraikan. Nah biasanya kalau mereka menulis begini, waqad jama'a ba'dhum itu satu orang bisa atau lebih. Nah yang dimaksud hum itu ulama gitu. Ba'dhum ba'dul ulama. Jadi bukan ba'dhum sembarang orang gitu, orang-orang abangan nggak dihitung gitu. Waqad jama'a ba'dhum ahkaman niyati biqaulihi. Ya, dan ada sebagian ulama atau seorang alim yang mengumpulkan hukum-hukum terkait niat dengan ungkapannya dalam satu bait syair. Ini syairnya dengan namanya Bahar Rajaz ya. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Haqiqah maksudnya hakikat niat. Jadi esensinya. Apa itu niat gitu. Hukmun apa hukumnya niat dalam ibadah dan yang lain-lain. Mahallun kapan waktunya. Ya mahal tempatnya tempatnya. Kapan tempat diniatkan. Wa zaman baru waktunya. Kaifiyatun bagaimana kaifiat niat. Syartun apa saja syarat-syarat sahnya niat. Wa maksudun ya apa yang dituju dimaksud dengan niat. Jadi kita meniatkan ibadah karena Allah gitu ya, atau karena apa, itu yang dimaksud dengan maksud. Hasan ini ya pelengkap aja, tatimah, penyempurnaan lah. Jadi wa maksudun hasan, dan maksud yang baik gitu, maksud yang baik. Nah diurai satu-satu. Haqiqatuha, fa haqiqatuha, apa hakikat niat? Fa haqiqatuha, jadi esensi niat. Lugatan mutlaqul qasd, niat itu maksud pokoknya ya, secara mutlak lah. Jadi secara mutlak kalau dalam bahasa orang mengambil sesuatu itu berarti niat melakukan pengambilan benda tersebut. Nah tapi syar'an, dalam definisi syara' di sini didefinisikan qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, meniatkan sesuatu bersamaan, berbarengan dengan perbuatannya. Nah ini tadi Pak, jadi makanya di mazhab Syafi'i kalau niat tidak bersamaan dengan perbuatannya tidak dihitung niat yang syar'i. Jadi azam tadi, dengar azan, oh iya saya orang Islam nih harus punya kewajiban sholat, karena sudah dikumandangkan azan berarti sudah masuk waktunya gitu kan. Terus langsung bertergerak nih kita secara spontan gitu kan, mau langsung berwudu, pergi ke masjid misalnya, atau berwudu, sholat di rumah. Intinya menunaikan kewajiban yang memang Allah wajibkan atas kita kan. Nah gerakan yang kita lakukan itu atau dorongan yang ada pada diri kita itu belum dihitung niat. Niat itu baru saat kita bertakbir untuk sholat, meniatkan dalam hati berbarengan bahwa ini saya lakukan sholat subuh, itu wajib sholatnya. Karena bisa jadi sholat kita ulangi lagi nanti kan, habis sholat lagi di tempat lain karena ada sebabnya ya. Habis sholat subuh di rumah, di masjid, nah pergi ke Al-Furqan mau hadir pengajian Ustaz Syafiq, sampai sana masih sholat di Al-Furqan, sini udah duluan ya, sunnahnya kita ikut lagi sholat sama mereka gitu kan. Berarti kita sholat dua kali, sholat wajibnya sudah gugur dengan sholat yang pertama. Sholat yang kedua berarti jatuhnya sunnah gitu kan. Ya, tapi di mazhab Syafi'i yang mutamatnya tetap kita meniatkan sholat fardu untuk yang kedua sekalipun. Itu. Ya, dua kali sholat niatnya fardu, tapi yang dihitung wajib satu Pak, yang pertama. Yang pertama. Itu yang menentukan syariat aja. Ya, yang menentukan syariat. Ya itu ada asal usulnya di kisah Muaz bin Jabal itu. Ya, ketika Muaz dulu di Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Muaz itu sering sholat Isya bersama Nabi SAW. Kemudian setelah dia selesai sholat jadi makmum nih, dia pulang ke kampungnya nggak jauh dari Madinah, ngimamin, dia imam kaumnya. Nah sholat Isya dia sudah gugur dengan sholatnya bersama Nabi SAW sebagai makmum. Tapi karena dia berstatus imam kaum, ditunggu sama kaumnya. Imam kita belum datang, belum dikomandangkan qomat Pak, azan udah.
Nggak bisa begitu. Di masa Nabi SAW pun sering sahabat menunggu, pokoknya Nabi SAW menunggu. Terutama Isya tuh. Kalau Nabi datang lebih cepat, qomat. Kalau Nabi baru datang tengah malam, baru sholat nanti tengah malam. Yang lain udah, yang anak-anak, perempuan udah pada tidur gitu kan, udah pada sholat tidur. Nah, yang laki-laki belum sholat nunggu Nabi SAW. Jadi imam kaum ditunggu. Nah, nanti Muaz sholat lagi sebagai imam. Sholat yang kedua bagi Muaz hitungannya sunnah. Nah, kita juga bisa habis sholat di rumah, di masjid dekat rumah, pergi ke masjid lain mau ngaji, sana masih sholat. Tapi kalau subuh kan sholat sunnahnya gimana? Kalau terhitung yang kedua itu sholat sunnah. Iya, enggak, maksudnya sholat subuhnya itu dihitung jadi sholat sunnah, Pak. Kalau sholat sunnah qobliyah subuhnya kan kita kerjakan sebelum sholat yang pertama, gitu. Ya, jadi sholat sunnah subuh yang kedua sebenarnya itu sholat fardu bagi yang pertama, bagi yang baru ikutan. Bagi kita kan udah bukan sholat fardu. Karena sholat fardu kita sudah gugur. Itu konsekuensi saja ketika kita menemui orang lagi sholat. Iya, konsekuensi disunnahkan untuk kita ikut sholat ketika sholat sedang didirikan, Pak. Sunnah saja. Sholat itu terhitung sholat sunnah. Iya, terhitungnya sholatnya, pahalanya sunnah. Subuh kan nggak ada sholat sunnahnya, pada. Enggak, itu bukan sholat sunnah ba'diyah hitungannya. Jatuhnya sholat sunnah aja. Oh, sholat sunnah. Iya. Iya, niatnya sholat subuh tapi jatuhnya buat kita hitungannya sholat sunnah aja, sholat sunnah mutlak. Kalau kita Sama juga di hadis Nabi SAW kan, ketika ada di hadis Abi Sa'id di Sunan Nabi Daud, ketika ada orang masuk masjid, Nabi SAW udah sholat, terus kemudian Nabi menawarkan, man yatasaddaqu ala hadza, siapa yang mau sedekah untuk orang ini datang sendirian, mau sholat, nggak ada temennya berjamaah. Nah, yang udah sholat boleh nemenin. Nah, kan berarti ngulang lagi sholat dengan cara berjamaah itu termasuk sunnah, Pak. Ya, jatuhnya sedekah kalau ada orang yang udah sholat nemenin orang yang belum sholat. Nah, kalau kita udah sholat ikutan sholat sama orang yang lagi sholat, ya nggak sedekah seperti orang tadi kan. Tapi itu sunnah juga, ada asal usulnya dari apa yang dilakukan Muaz bin Jabal itu dan diikrarkan oleh Nabi SAW. Cuma yang diingkari dari Muaz ada. Jadi Muaz itu ketika udah pulang kan udah malam tuh, dia berperjalanan dulu lagi kan, naik tunggangan, jalan dulu pulang kampung, pulang. Nah, dia mulai bacanya panjang-panjang di redaksi, di salah satu redaksi di Sahih Bukhari Muslim itu dia baca Al-Baqarah. Nah, akhirnya ada tuh diantara jamaah yang nggak bisa dia ikut sholat sampai tuntas karena kepanjangan. Nah, kemudian dia memisahkan diri, ya. Apakah dia merampungkan sholatnya sendiri atau dia mungkin membatalkan terus mau pulang ke rumah atau gimana, intinya dia nggak ikut sholat bareng Muaz karena sholatnya Muaz terlalu panjang. Nah, singkat cerita, Muaz tahu tuh ada yang pulang. Kata Muaz, munafik itu orang. Orang itu dengar juga Muaz bilang dia munafik, nggak terima, mengadu kepada Nabi SAW. Nah, yang ditegur Muaz, ya, dikatakan katanya afatanun anta ya Muaz, kamu tuh seneng fitnah. Fitnah itu artinya menguji orang. Di antara makna fitnah kan menguji, memberikan cobaan, memberikan hukuman, ya enggak memberatkan maksudnya, Pak. Menyiksa lah gitu ya. Ya, di Quran di surah Al-Buruj kan, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Fatanu kan artinya menyiksa di situ. Menguji dengan cara memberi siksaan. Maksudnya kamu menyiksa dengan cara sholatnya terlalu dipanjangkan. Nah, orang itu punya alasan. Karena apa? Katanya inna ashabun nawadih, kami ini orang-orang yang profesinya tuh di pengairan sawah gitu, Pak, pengairan ladang pakai onta gitu ya. Jadi zaman dulu tuh kan buat mompa air tuh kan pakai hewan tuh ya. Jadi ada turbinnya yang diputar gitu pakai hewannya diikat gitu. Masih ada di Mesir sampai sekarang tuh, saya masih sempat lihat. Jadi mesin pompa airnya itu manual gitu. Turbinnya itu digerakkan oleh hewan pakai keledai 3 ekor gitu, dia berputar aja. Pompa air tuh, Pak, yang nggak pakai listrik. Nah, dia bilang semua
pekerjaan saya itu sudah terschedule dengan rapi. Kalau sholatnya panjang, tidurnya mundur kan. Kalau tidur mundur, bangun kesiangan. Itu. Atau bangun masih ngantuk kan, nanti harus tidur lagi, kurang istirahatnya. Berarti akan tergeser semua jadwal kegiatan dia. Nah, dia nggak mau. Akhirnya makanya dia memisahkan diri dari sholatnya Muaz. Nah, yang ditegur bukan dia, tapi Muaz. Nah, maka ya dalam redaksi yang umum dalam arahan Nabi SAW, beliau mengingatkan kan, iza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Kalau seorang dari kalian sholat mengimami manusia, hendaknya dia meringankan, meringkas sholatnya, maksudnya sewajarnya lah gitu, sesuai dengan kemampuan makmum. Ya, kenapa? Fa'innahu yusalli waraihi, ya, atau min waraihi. Ya, yusalli min waraihi siapa? Ad-dhaif, ada yang lemah, wal kabir, yang lanjut usia, wal marid, yang sakit, wazul hajah, orang punya urusan, diperhitungkan, Pak. Ya, orang punya urusan diperhitungkan. Jadi imam jangan egois. Yang nggak mau ikutan ini berarti emang nggak mau nyunah kan gitu misalnya. Gitu. Nggak bisa, Pak. Harus ada hitungannya, ada perhitungannya. Nah, jadi intinya pertama, hakikat niat itu adalah ya menginginkan sesuatu atau menginginkan untuk melaksanakan sesuatu ibadah bersamaan dengan perbuatannya. Nah, ini definisi niat dalam syara menurut ya perspektif mazhab Syafi'i. Ya, meskipun ini banyaklah di mazhab-mazhab ulama lain, tapi setidaknya kita dapat pengetahuan di sini kan bahwa ini dalam mazhab Syafi'i begini. Wa hukmuha. Sekarang apa hukum niat dalam ibadah? Al-wujubu ghaliban. Umumnya wajib. Nah, tapi ada hal-hal yang tidak diwajibkan untuk diniatkan, seperti misalnya ya mencuci najis, sah tanpa diniatkan. Diniatkan lebih baik. Ya, kena kotoran nih Pak, udah wudu nih, injak tahi. Ya, cuci, nggak usah niat apa juga, udah sah. Karena dia istilahnya sebutannya min babit turuk. Jadi maksudnya ini termasuk dari hal yang memang harus ditinggalkan gitu kan. Nah, jadi harus tidak perlu diniatkan. Nah, tapi puasa kan, puasa juga min babit turuk sebenarnya. Puasa kan kita meninggalkan makan, minum, dan apa-apa yang dilarang, tapi harus niat. Nah, karena ada aturannya kalau itu, ada ketentuannya. Jadi intinya mazhab Syafi'i ini pun acuannya itu ya nas. Nah, acuannya nas Quran, nas hadis gitu kan, dengan pemahaman. Baik, jadi al-wujub, apa hukum niat? An-niyah hukmuha al-wujub ghaliban. Dalam ibadah ya diwajibkan ya secara umum. Nah, niat wudu juga di mazhab Hanafi nggak diwajibkan, Pak. Karena wudu dianggap mereka itu ya termasuk wasilah ibadah. Jadi dianggap sama dengan menghilangkan najis. Seperti kalau di mazhab Syafi'i menghilangkan najis tidak diwajibkan untuk berniat, wudu juga tidak diwajibkan berniat di mereka. Nah, tapi mazhab Syafi'i menganggap wudu ibadah, meskipun juga dia wasilah ibadah. Sholat kan, sholat baru sah kalau ada wudu. Tapi karena Nabi SAW menjanjikan pahala atas wudu, maka wudu pun itu ibadah tersendiri. Itu, maka diwajibkanlah niat untuk wudu. Nah, itu aja ada perselisihannya di situ tuh. Ya. Baik, kemudian wa mahalluhal qalb, tempatnya niat, yaitu di hati. Nah, tempatnya niat di hati. Ini sepakat seluruh ulama. Wat talaffuzu biha sunnatun. Adapun melafalkannya ya dengan melafalkan niat sunnah, kata mazhab Syafi'i ini. Ya. Liyusa'idal lisanul qalb, supaya lisan kita itu menguatkan apa yang ada di hati. Ini alasannya. Ya, dan ini yang baku di kalangan mutaakhirinnya Syafi'iyah. Ya, kalau dari Syafi'i sendiri nggak ada keterangan yang detail. Ya, tapi ada riwayat sah bahwa Syafi'i ketika memulai sholat dia mengucap juga. Ya, dia mengucap katanya muwajjihan li baitillah, saya sholat dengan menghadapkan wajah saya ke arah kiblat, ke arah Baitullah, wa muaddiyan faridatallah, katanya, dan saya menunaikan kewajiban Allah.
Itu, tapi dia nggak meniatkan usolli fardu gini-gini, intinya dia tapi melafalkan. Nah itu sah tuh dari Syafi'i. Setiap mau sholat begitu. Iya, diriwayatkan dia setiap mau sholat dia ini. Amalan lain, Ya? amalan lain begitu. Nggak tahu. Bukannya nggak tahu. Tapi dalam sholat dia ada riwayat begitu, dan itu riwayat Dikeraskan atau gimana? dikeraskan, kedengeran sama yang meriwayatkan. Setiap dia mau sholat dia bunyi begitu. Ya. Nah sebenarnya kalau amalan-amalan pribadi para imam sih, Imam Ahmad pun yang ketika ditanya sebelum takbir ada bacaan tertentu nggak ada. Tapi ada riwayat Imam Ahmad tuh kadang kalau mau sholat dia baca doa dulu apa gitu. Nah itu amalan-amalan pribadi lah intinya Pak. Ya. Yang napasnya nggak kedengeran. Ya? Napasnya nggak kedengeran. Lafaznya kedengeran. Itu. Cuman maksudnya dia nggak mengatakan harus seperti yang dia lakukan gitu loh. Nah, jadi ini kita yang perlu kita pahami sekedar nih. Melafalkan niat dalam mazhab Syafi'i, dan khususnya ini mazhab yang sudah dibakukan di era mutaakhirin, ya. Itu sunnah kata mereka, dengan alasan agar lisan kita membantu menguatkan hati. Baik. Di lingkup mazhab Syafi'i ada yang menyanggah ini sunnah. Ada imam namanya Al-Imam Al-Azra'i, imam era mutaakhirin juga. Dia mengatakan tidak cukup kuat dalil yang mereka gunakan untuk menyunahkan ini, yaitu alasan ini tadi. Ya. Kemudian ada di mazhab Syafi'iyah juga, di lingkup mazhab Syafi'iyah ada yang mengatakan oke lah katanya kalau disunahkan, tapi tidak untuk setiap orang. Dia hanya khusus disunahkan melafalkan untuk orang yang punya waswasah, yang suka waswas. Ya, meskipun dalam prakteknya kita lihat orang yang melafalkan niat malah jatuhnya jadi suka waswas. Ya, padahal sebagian ulamanya dulu ada yang mengidekan itu dikhususkan untuk yang waswas supaya hilang waswasahnya gitu kan. Nah, kemudian nih kesimpulannya kan dia sunnah. Ini adalah pendapat banyak dari ulama Syafi'iyah, khususnya tadi era mutaakhirin ya. Nah, sebagian ulama mazhab Syafi'i ya yang terhitung min ashabil wujuh, termasuk dari ashabil wujuh. Ashabil wujuh itu artinya ulama-ulama yang sampai pada peringkat tinggi lah dalam ijtihad di lingkup mazhab, maka disebut ashabul wujuh Pak. Jadi bukan ashabul wujuh punya wajah banyak gitu. Bukan orang yang bermuka dua atau bermuka banyak. Maksudnya ashabul wujuh, wujuh jama dari wajah itu, wajah pendapat. Jadi ashabul wujuh itu ulama yang memiliki kompetensi untuk bisa beristihad dalam lingkup mazhab Syafi'i. Nah, ada salah seorang di antaranya yang dikenal dengan nama Abu Abdillah Az-Zubairi. Ya, ini keturunannya Zubair bin Al-Awwam, sahabat. Ya. Nah, Abu Abdillah Az-Zubairi rahimahullah, dia berpendapat bahwa melafalkan niat itu wajib. Dia keluarkan kesimpulannya itu dari penelaahan dia terhadap teks-teks Syafi'i. Ya. Nah, tapi oleh ulama setelahnya seperti Al-Mawardi, Nawawi dikomentari simpulannya salah. Kesimpulannya salah. Ya, jadi dia tidak, sebenarnya di dalam mazhab tidak wajib. Syafi'i tidak mewajibkan melafalkan. Itu kekeliruan pemahaman Abu Abdillah Az-Zubairi rahimahullah. Nah, di titik ini nih, di kalangan sebagian orang, bahkan saya pernah melihat di sebagian ya kalangan ulama lah, khususnya kalangan ulama salafi ini, ada kesalahpahaman. Nah, tadinya begini Pak. Jadi dia dari pemahaman teks Abu Abdillah Zubairi dan tanggapan Nawawi itu dia menyimpulkan. Kelirunya di mana? Dia menyimpulkan begini. Dalam mazhab Syafi'i itu niat itu pun tidak boleh dilafalkan. Ada seorang tokoh namanya Abu Abdillah Zubairi, dia mengatakan niat itu dilafalkan. Kemudian kata Imam Nawawi, para ulama Syafi'iyah menyalahkannya. Kalimatnya gitu. Kalimatnya begitu. Padahal sebenarnya duduk perkaranya Abu Abdillah Zubairi mewajibkan melafalkan niat. Maka disinilah
titik kesalahannya menurut Imam Nawawi dan lain-lain. Kalau diwajibkan, nggak ada yang mengatakan wajib. Imam Syafi'i pun tidak uraian-uraian beliau dalam pembahasan ini tidak menunjukkan bahwa beliau mewajibkan. Tapi kalau menyunahkan, kita menyunahkan. Nah, karena ya ini sering terjadi, Pak, karena kita main di tempat yang bukan ranah kita. Ya, kan nggak ada backgroundnya belajar mazhab Syafi'i sama sekali gitu kan. Uraian-uraian ini kan harus lewat proses pahamin ibarat-ibarat tadi tuh. Nah, dia menyimpulkan keliru karena dia merasa dia mendapat sesuatu yang bisa menguatkan pandangan dia gitu loh. Jadi dia pengen sampai pada kesimpulan, antum yang ngaku Syafi'iyah, antum salah paham. Nggak, niat tuh nggak boleh dilafalkan. Tuh yang bilang melafalkan Abu Abdillah Zubairi, kata Nawawi salah, kata jumhur para pengikut Imam Syafi'i salah. Padahal sebenarnya yang salah paham beliau. Jadi Abu Abdillah Zubairi mewajibkan dan itu disalahkan. Kesimpulan mewajibkan dianggap keliru. Nah, yang benar niat itu sebatas disunahkan dan itu pun dalam lingkup mazhab Syafi'i ya. Dan itu pun saya bilang tadi masih tidak luput dari ya saling kritik lah. Saya sempat menemukan nasnya Al-Azra itu dikutip oleh sebagian penulis di mazhab Syafi'i. Kata dia wala dalila ala nadbiha. Nggak cukup dalil untuk menyimpulkan bahwa melafalkan niat itu sunnah. Kemudian saya menemukan di buku-buku yang belum diterbitkan, Pak. Jadi dia sudah jadi bahan disertasi kalau nggak salah di Arab Saudi itu ada judulnya Al-Khadim. Khadim ini syarah Zarkashi untuk kitabnya Rafi'i. Dia sudah terbit tapi masih berupa buku ya? Sekarang ini. Iya. Belum ya udah agak lama sih, cuman maksudnya belum terbit di percetakan. Baru naskah. Ya, baru naskah ini disertasi. Naskah disertasi gitu, Pak. Nah, saya sempat baca tuh. Nah, di situ yaitu tadi ada yang berpendapat. Jadi dikutip semua pandangan yang ada gitu kan yang didapatkan oleh penulis. Ada yang mengatakan, ya kalau itu memang dikhususkan bagi yang para pemilik was-wasah tadi, bolehlah. Tapi tidak digeneralisasi untuk semua orang gitu. Tuh. Jadi masih ada ini. Terus kemudian di era mutaakhirin setelah lewat masa Nawawi rahimahullah, nah seperti di sini uraiannya nih, Pak. Iya. Kita baca sekarang. Ya. Di catatan kaki nomor 1 nih. Qala Imam Ibnu Allan rahimahullah. Naam, kata beliau, yusannu nutqu biha liyusa'idal lisanul qalb. Naam, kata beliau. Ya, naam ini biasanya kalau digunakan dalam redaksi seperti ini nih untuk ya menyanggah gitu. Jadi untuk mengafirmasi sekaligus menyanggah ya pandangan yang berbeda lah gitu ya. Naam disunnahkan untuk melafalkan niat agar tadi hati itu terbantu lebih dikuatkan oleh lisan. Nah, kemudian dia keluarkan begini nih argumentasinya. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam nataqa biha fil hajj. Karena Nabi alaihi salatu wasallam melafalkan niatnya di dalam haji, labbaik Allahumma hajjan. Ya, itu dianggap niat sama beliau. Ya, ini juga titik pertikaian, ya titik tengkar di kalangan ulama. Ada yang menganggap ya seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah menganggap itu yang dilafalkan oleh Nabi dalam lafal talbiyah bukan niat, sekedar ekspresi lah, mengungkapkan aja gitu. Niat itu tetap dalam hati, itu sekedar diekspresikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjatan misalnya. Ya, aku menyambut panggilanmu wahai Allah ya untuk menunaikan haji, umroh gitu kan. Tapi niatnya dalam hati. Nah, ini kita baca dulu ya. Ya, faqisna alaihi sa'iral ibadat. Nah, dia memahami bahwa apa yang dilafalkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam talbiyah di haji itu adalah niat. Niat yang dilafalkan. Maka kemudian kita kiaskan kepadanya seluruh ibadat.
Wa adamu wurudihi la yadullu ala adami wuqu'ihi. Adapun ya urut maksudnya ketidakadaan penjelasannya dalam hadis lah gitu ya, dalam teks hadis Nabi SAW tidak menunjukkan bahwa dia tidak ada gitu. Jadi ketidakadaannya keterangan bukan berarti itu tidak ada ya. Wa aidan fahuwa sallallahu alaihi wasallam la ya'ti illa bil akmal. Jadi kan yang ada tadi di haji doang. Di yang selain haji ada nggak? Nggak ada. Nah, yang tidak ada bukan berarti tidak dilakukan. Bisa jadi dilakukan tapi kita tidak tahu, itu intinya. Kemudian wa aidan, dan tambahannya lagi, fahuwa sallallahu alaihi wasallam la ya'ti illa bil akmal. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengamalkan kecuali yang sempurna, yang paling sempurna. Wa huwa afdalu min tarkihi, dan melafalkannya itu lebih afdal daripada meninggalkannya. Wa naqlud daruriyyu hasilun bi annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuwazib ala tarkil afdali tula umrihi. Ya, dan nakal maksudnya pengutipan yang sangat mendasar itu sudah ada bahwasanya maksud dari keumuman praktik ibadah Nabi alaihi salatu wasallam ya. Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak secara terus-menerus meninggalkan satu ibadah yang memang memiliki keutamaan. Ini analisis umum gitu, Pak. Ya, terhadap kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam dalam ibadah-ibadahnya sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya. Nah, dia ingin sampai pada kesimpulan apa? Fasabata annahu ata fi nahwil wudu'i was salati bin niyati ma'an nutq. Dia ingin sampai kesimpulan ini. Maka sahlah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam dengan ya rumusan argumen yang tadi saya susun itu, berarti beliau ketika dalam wudu atau salat itu niat dalam hati dan niat juga dengan lisan, meskipun tidak dikutipkan kepada kita. Walam yasbut annahu tarakahu, dan tidak ada juga keterangan bahwa Nabi meninggalkannya, kata beliau gitu. Wasyaku la yu'aridul yakin, dan keraguan tidak bisa ya melawan atau keyakinan gitu, tidak bisa ya dihadapkan dengan keyakinan. Wa min thamma, dari situlah ya, wa min thamma ini maksudnya dari sanalah, oleh karena itulah gitu. Ajma'a 'alail ummatu fi sa'iril azminah, umat bersepakat di seluruh zaman ya. Wa bima dzukira, dan dengan apa yang sudah diuraikan tadi, indafa'a masanna bihi Ibnul Qayyim fil hadi, maka dengan apa yang diuraikan tadi terbantahkanlah apa yang diuraikan oleh Ibnul Qayyim fil hadi. Al hadi ini Zadil Ma'ad, kitab Ibnul Qayyim. Zadil, kan dia lengkapnya judulnya Pak, Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Zadul Ma'ad, zat itu artinya bekal, ma'ad kembali, bekal untuk kembali ya, bekal untuk kehidupan di akhirat gitu maksudnya. Fi hadi, dalam hadi itu maksudnya ya petunjuk, huda, hadi mirip lah. Hadi itu lebih kepada apa ya, sesuatu kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam yang bagian dari petunjuk beliau gitu. Jadi fi hadi khairil ibad, dalam ya tuntunan lah. Hadi itu tuntunan khairil ibad, sebaik-baiknya hamba Allah, maksudnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, sering disingkat di kalangan ulama-ulama setelah Ibnul Qayyim itu kitab Zadul Ma'ad dengan sebutan kitab Al-Hadi. Ya, Al-Hadil Muhammadi juga kadang disebutnya. Ibnu Hajar rahimahullah juga dalam Fathul Bari sering menyebutnya gitu. Kalau mengutip Ibnul Qayyim, qala Ibnul Qayyim fil Hadi, maksudnya fi Zadil Ma'ad. Kalau kita cari itu teks yang dimaksud nanti ada di Zadul Ma'ad. Baik. Jadi dengan uraian tadi, maksud beliau terbantahkanlah apa yang diuraikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad ya, ala istihbabit talaffudhi. Ya, Ibnul Qayyim kan membantah keras lah maksudnya. Ya, seperti gurunya sebelumnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, membantah keras masalah pelafalan niat. Meskipun dari sekian fatwa Ibnu Taimiyah terkait melafalkan niat, ada satu yang saya pernah temukan.
beliau ditanya tentang orang yang sholat malam melafalkan niatnya dengan lisan. Beliau nggak mengomentari itu bid'ah haram nggak, beliau cuma bilang itu boleh.